Hai guys, welcome to PSDM Scooter. PSDM Sekut Hour. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kesma Sekut pada PSDM Scooter edisi ketiga ini. Teman-teman, udah pada dengerin podcast sebelumnya belum nih? Semoga udah pada dengerin ya, karena dua podcast sebelumnya itu menarik banget untuk ditonton. Ya, halo Kesma Sekut semua, apa kabar nih kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M dimanapun kita berada. Itu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya teman-teman semua. Oke, sebelum itu ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami, VJ pada podcast kali ini. Saya Junianto Patra dari mahasiswa Kesmas UPN Veteran Jakarta, angkatan 2019. Dan saya, Dini Novianti, mahasiswi Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2019. Nah, teman-teman Kesmas Sekut pasti udah penasaran banget kan, di podcast kali ini kita bakalan bahas apa sih? Jadi langsung aja nih, tema podcast kita kali ini yaitu Public Health Students as the Nation's Future Heroes. Wih, keren banget tuh temanya Dino. Kalau boleh tahu, kenapa sih kita ambil tema ini? Nah, pasti penasaran juga kan nih kenapa kita ngambil tema ini. Jadi, Kesmas Sekut pasti tahu kan, beberapa hari yang lalu nih, tepatnya di tanggal 10 November, kita baru aja kan memperingati Hari Pahlawan. Nah, jadi kan sekarang masih anget-angetnya juga nih, Tra, kalau kita bahas lagi nih mengenai pahlawan ini. Tapi di sini kita akan membahas pahlawan dalam bidang kesehatan tentunya, yang sesuai dengan bidang kita. Kayak gitu, Tra. Bener ya teman-teman. Karena berhubungan dengan Hari Pahlawan dan kita mengangkat tema pahlawan dan khususnya di bidang kesehatan. Oke, pada podcast kali ini juga kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih teman-teman semua. Untuk pertama kalinya kita mengundang dosen loh, Kesma Sekut. Nah, iya, ini spesial banget ya, Tra, di podcast kali ini. Dan Kesmas Sekut juga pasti penasaran kan, kira-kira siapa nih bintang tamu kita. Jadi langsung aja mungkin ya kita perkenalkan. Jadi di podcast kali ini kita memiliki bintang tamu, yaitu Ibu Fatinah Ranggauni Hardi, atau yang lebih sering kita sapa Ibu Rara. Nah, beliau merupakan dosen dari Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Nah, betul banget. Dan beliau juga merupakan sekretaris program studi kesehatan masyarakat UPN Veteran Jakarta loh. Nah, ya keren banget kan nih. Pasti Kesmas Sekut tambah penasaran kan dengan pembahasan kita di podcast kali ini. Jadi mungkin langsung aja ya, telah kita sapa Bu Raranya. Halo Ibu Rara, Assalamualaikum Bu. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, sore Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bu ya, sudah menyempatkan waktunya dan sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu di podcast kali ini untuk sharing-sharing Bu dengan Kesmas Sekut semuanya. Ya, Terima kasih banyak, Bu. sama-sama. Iya, terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas kesediaannya untuk menjadi bintang tamu pada podcast kita kali ini. Nah, sebelum itu Bu, saya ingin memberitahu kalau kita itu ada panggilan akrab nih Bu sama teman-teman mahasiswa Kesmas di Veteran Jakarta. Itu panggilannya Apa tuh Kesmas Sekut. panggilannya? Nah, panggilannya itu Kesmas Sekut Bu. Nah, Kesmas Sekut. Ya. ya, jadi biar makin akrab aja gitu Bu antar kita, Ibu dan mahasiswa Kesmas di Veteran Jakarta. Ya, oke. Jadi pakai panggilannya Kesmas Sekut ya. Itu artinya apa sih Kesmas Sekut? Nah, untuk artinya ini sebenarnya tidak ada arti khusus, Ibu. Hanya panggilan akrab saja antar kita mahasiswa Kesmas dengan ya antar mahasiswa biar makin akrab aja gitu, Bu, dan erat. Gitu. Oke. Ya. Nah, Bu, biar kita dan Kesmas Sekut ini saling kenal dan dekat, Ibu, boleh Ibu untuk menyapa Kesmas Sekut yang mendengarkan podcast kali ini, Bu. Oke. Halo semuanya, mahasiswa Kesmas Indonesia ya. Semoga podcast kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemahaman kita untuk di bidang kesehatan masyarakat, dan nanti untuk kedepannya kalian bisa menjadi ahli kesehatan masyarakat yang sesungguhnya gitu. Wih, keren banget nih teman-teman. Ada sapa dari Bu Rara. Makasih banyak ya Bu Rara. Iya nih Bu, mungkin sebelum kita sharing-sharing, mungkin di sini kalau boleh tahu nih Bu ya, kesibukan Ibu sekarang apa ya Bu?
Kesibukan saya sekarang adalah saya menjadi dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Prodi Kesehatan Masyarakat. Itu tugas utama. Lalu di samping itu saya juga menjadi dosen dengan tugas tambahan dari bulan Oktober 2019 diamanahkan menjadi sekretaris program studi kesehatan masyarakat di UPN Veteran Jakarta. Dan saat ini saya juga sebenarnya saya sedang sambil izin belajar sih. Saya sedang berkuliah baru angkatan 2020 ini di S3 Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi saya sekarang sambil mengajar dan belajar gitu. Jadi kita sama-sama sharing aja gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu mungkin kesibukan saya. Wah, ini sepertinya Ibu sedang sibuk-sibuknya banget ya Bu. Jadi terima kasih banyak nih Bu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ibu untuk sharing-sharing dengan Kesmas Sekut semuanya Bu. Ya, betul banget. Di tengah sibukannya ini, Bu Rara masih sempat ya untuk sharing dengan kita. Terima kasih banyak ya Bu atas kesediaan waktunya untuk sharing-sharing dengan kita dan Kesmas Sekut lainnya. Oke Bu, mungkin kita langsung aja nih Bu ya masuk ke sesi sharing-sharingnya nih Bu. Pasti Kesmas Sekut juga udah penasaran banget. Mungkin di sini kan kita membahas mengenai ini ya Bu, Public Health Students as the Nation Future Heroes. Nah di sini kita bahas membahas mengenai pahlawan nih Bu. Jadi kalau untuk Ibu sendiri berbicara mengenai pahlawan, arti kata pahlawan itu apa sih Bu menurut Ibu? Pahlawan ya, pahlawan. Kalau menurut saya sih pahlawan itu adalah seseorang yang bisa memperjuangkan hidupnya dan hidup masyarakat sekitarnya, nusa dan bangsa gitu. Terutama kita tinggal di Indonesia berarti bangsa dan negara Indonesia gitu. Itu pahlawan sih. Dan sebenarnya pahlawan itu semuanya juga bisa menjadi pahlawan gitu. Kalian sebagai the next tenaga kesehatan masyarakat dan sekarang sebenarnya sebagai mahasiswa kan juga bisa menjadi pahlawan gitu ya. Sebagai agen pembaharuan juga kan mahasiswa kan ada sebagai agent of change, iron stock gitu kan. Jadi sebenarnya pahlawan itu nggak mesti veteran atau apa gitu. Jadi sebenarnya diri sendiri kita pun juga bisa menjadi pahlawan gitu. Karena kita kan berusaha untuk memperjuangkan hidup kita dan hidup orang-orang di sekeliling kita seperti itu. Mungkin itu dari saya. Nih, jadi sebenarnya diri kita sendiri juga sudah bisa dikatakan sebagai pahlawan ya Bu. Jadi Iya, semua benar orang juga banget. bisa, ya semua orang juga bisa menjadi pahlawan selama kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar, begitu ya Bu? Iya, begitu. Seperti itu. Jadi intinya adalah pahlawan itu ya kita sendiri karena kita berusaha memperjuangkan hidup kita dan orang-orang di sekeliling kita. Gitu. Wah, betul banget ya Kesmas Sekut lainnya apa yang udah dijelaskan Bu Rara tadi. Sosok pahlawan itu ya kita bisa menggambarkan diri kita sendiri gitu, bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar kita ya Bu. Nah Iya. Bu, iya. Berbicara tentang pahlawan di diskusi sebelumnya atau pertanyaan sebelumnya, menurut Ibu, apakah untuk menjadi sosok pahlawan ini Bu, kita harus memperjuangkan hal-hal yang besar? Atau justru bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya Bu? Sebenarnya kita nggak perlu langsung think big gitu ya. Kita bisa lihat dari hal-hal yang kecil juga di sekeliling kita. Contoh nih misalnya seperti teman-teman mahasiswa nih kan sedang memperjuangkan untuk bisa lulus tepat waktu misalnya. Sekarang dengan berbagai macam kondisi sekarang ini pada masa pandemi kalian harus teman-teman mahasiswa harus pembelajaran jarak jauh dengan segala keterbatasan juga, itu kan termasuk perjuangan juga. Jadi nggak mesti harus berpikiran besar gitu ya. Jadi hal-hal di sekeliling kita aja, misalnya seperti kalian misalnya pada saat membantu orang tua itu termasuk juga bisa dikatakan memperjuangkan juga, memperjuangkan supaya orang tua bisa bangga terhadap anaknya, itu adalah perjuangan juga. Jadi perjuangan bukan misalnya bukan harus seperti zaman dulu gitu ya pakai bambu runcing, nggak seperti itu. Jadi perjuangan sekarang bisa dimaknai dengan segala hal gitu, terutama misalnya pada saat mahasiswa gitu ya. Sebagai mahasiswa sekarang belajar sebagaimana kalian gitu ya, sebagaimana yang kalian supaya lulus tepat waktu dan menjadi
sarjana kesehatan masyarakat dan ahli kesehatan masyarakat itu adalah termasuk perjuangan juga. Dia harus disiapkan juga ya Bu. Iya, jadi juga ketika kita menjadi mahasiswa juga tidak hanya hard skill saja, tidak hanya di dalam kelas saja, tapi juga soft skill. Seperti sekarang nih, kalian sambil berorganisasi itu termasuk perjuangan juga. Mantap, keren banget ya teman-teman. Penjelasan dari Bu Rara, dan betul banget nih, untuk menjadi sosok pahlawan ini kita nggak selalu harus dimulai dari hal yang besar, namun dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu pun kita bisa menjadi sosok orang pahlawan ini. Dan tadi disebutkan oleh Bu Rara seperti membuat bangga di keluarga kan dari hal kecil ya, mungkin dampaknya bisa akan besar ya Bu ya untuk kehidupan kita dan lingkungan sekitar kita ya Bu. Iya, benar banget kayak gitu. Keren banget nih. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang pahlawan dengan melakukan hal-hal kecil juga kita bisa dikatakan sebagai pahlawan ya Bu, karena sesuatu yang hal besar juga itu pasti diawali dari hal yang kecil juga kayak gitu kan. Iya, setuju. Jadi dari hal-hal yang kecil gitu ya, yang kalian terus teman-teman mahasiswa terus pupuk gitu, itu bisa menjadi hal yang besar seperti itu. Jadi kalau dari hal-hal yang kecil ya muaranya kan bisa menjadi hal yang besar seperti itu. Nah Bu, tadi kan Ibu bilang kalau sebenarnya siapapun bisa menjadi pahlawan ya Bu, dan makna kata pahlawan juga bisa kita maknai dengan segala hal. Nah ini Bu, sekarang kan era sekarang kan serba digital ya Bu. Nah di era yang sekarang serba digital ini, kira-kira kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ini memiliki peluang nggak sih Bu untuk menjadi seorang pahlawan yang Ibu katakan tadi Bu? Iya, memiliki peluang dong. Kan kita sebagai nanti ketika kalian lulus nih ya, lalu menjadi sarjana kesehatan masyarakat dan menjadi ahli kesehatan masyarakat, pernah dengar nggak kayak singkatan gitu dari gambaran profesi kesehatan masyarakat? Ada yang tahu nggak? Mungkin Patra atau siapa tadi? Atau Dini? Mungkin Patra atau Dini. Tahu nggak kira-kira apa sih gambaran profesi kesehatan masyarakat? Udah ada singkatannya tuh. Pernah dengar? Gambaran belum tahu sih Bu. Ada Belum pernah dengar. satu kata dalam bahasa Inggris. Iya. Jadi gini. Pernah dengar miracle? Mereka Keajaiban. Nah, keajaiban. Jadi gambaran profesi kesehatan masyarakat itu seperti itu, miracle. Gitu ya, secara singkat. Ini sudah menjadi slogan gitu, jargon untuk gambaran menjadi ahli kesehatan masyarakat. Miracle itu ada singkatannya. Yang pertama adalah M, manager. Jadi seorang ahli kesehatan masyarakat nantinya itu bisa menjadi seorang manajer, seorang pemimpin gitu ya di lingkup manapun. Itu mau ketika bekerja di dinas kesehatan ataupun di rumah sakit, puskesmas gitu ya, seorang ahli kesehatan masyarakat bisa menjadi seorang manajer atau seorang pemimpin gitu ya. Manajernya kan juga banyak, bisa di top manajemen, di middle manajemen gitu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya seorang ahli kesehatan masyarakat itu adalah I ya, tadi miracle kan. I itu adalah inovator, pembaharu gitu. Jadi seorang ahli kesmas itu harus up to date terhadap isu-isu terkini gitu ya. Tadi yang ditanyakan sama Patra dan Dini bahwa seorang ahli kesehatan masyarakat ya di era digitalisasi ini juga harus up to date, harus inovasinya harus tinggi karena sekarang kan semua serba digital. Sekarang semua data-data kesehatan itu sudah bisa diakses sama masyarakat, terutama di era COVID sekarang kan hampir setiap hari itu ada berita kan di headline koran bahwa ataupun di media sosial bahwa terkait dengan penambahan kasus COVID itu kan termasuk pembaharuan juga di bidang kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, terus selanjutnya R nih. Jadi seorang ahli kesmas itu harus punya jiwa peneliti, researcher gitu ya. Jadi harus punya tingkat rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Nah, itu didasari dengan menjadi seorang peneliti atau researcher. Dan yang selanjutnya A ya, miracle, apprenticer. Jadi seorang tenaga ahli kesmas itu harus mampu belajar dalam tim. Ya, harus
teamwork-nya tinggi dan mampu bekerja secara cepat gitu juga. Terus C ya, C itu kata selanjutnya dari huruf selanjutnya dari mereka adalah C, komunitarian. Jadi seorang Halikasmas itu harus merakyat, harus bisa komunikasi dengan berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah ke atas, kalangan menengah, dan menengah ke bawah itu harus bisa seorang Halikasmas gitu ya. Terus harus juga punya jiwa leader, tadi pemimpin. Gitu. Harus juga punya jiwa edukator dan pendidik. Nah, maka dikatakan bahwa seorang Halikasmas itu adalah keajaiban, miracle. Jadi harus menjadi seperti itu untuk gambaran profesi ahli kasmas nantinya gitu ya. Dan kalau disangkut pautkan dengan di era digitalisasi ya tadi jelas bahwa ahli kasmas itu harus berinovasi nih. Sekarang di era digitalisasi ini seperti apa sih high demand dari masyarakat gitu, kebutuhan dari masyarakat itu seperti apa. Begitu mungkin. Wah, ya terima kasih banyak Bu. Ini pengetahuan baru banget nih buat kita berdua ya Bu, mengenai miracle ini yang harus kemampuan yang harus dimiliki oleh ini ya Bu, seorang tenaga kesehatan masyarakat. Jadi ini ya, Kasmas Sekut juga gitu. Ya, jadi mungkin Kasmas Sekut juga ini mungkin ada yang baru tahu juga. Jadi khususnya di bidang kesehatan masyarakat, apalagi di era digital ini justru kita memiliki peluang banget nih, karena di sini kan salah satu kemampuan yang harus kita miliki itu adalah inovator. Jadi justru kita harus bisa berinovasi nih di era digital seperti ini ya Bu. Agar, iya, benar banget. Agar kita bisa mengetahui nih di era digital saat ini kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Iya, itu jadi bisa jadi refleksi buat teman-teman mahasiswa juga ya, Patra, Dini, dan teman-teman lainnya gitu, bahwa seorang Halikasmas itu harus punya tadi miracle, keajaiban kan berarti. Gitu. Dan itu masing-masing kata-katanya tuh memiliki arti-arti tersendiri gitu ya. Seperti itu. Dan itu gambaran refleksi nanti teman-teman mahasiswa ke depannya seperti itu. Nah, untuk miracle ini berarti ini baru ada akhir-akhir ini atau bagaimana ya Bu? Patra, Dini, sebenarnya miracle ini itu sudah ada dari pada saat membuat naskah akademik kesehatan masyarakat ya, dari sejak tahun kalau nggak salah ya sekitar tahun 2014 2014 itu saya waktu itu masih menjadi baru lulus dari S1 gitu ya. Itu sudah mendengar kata miracle ini gitu. Jadi pada saat membuat naskah akademik dari pendidikan kesehatan masyarakat itu dirumuskanlah gambaran profesi Kesmas yaitu dengan miracle ini gitu. Wah, berarti sudah ada sejak lama juga ya Bu ya? Iya, sudah cukup lama ya, sudah hampir sekitar 7 tahunan ya. Iya, 6-7 tahun ya Bu. Nah, pengetahuan baru juga nih untuk Kesmas Sekut lainnya terkait miracle ini sudah dijelaskan beberapa tadi. Nah Bu, masih bersinggungan dengan pahlawan. Nah, disangkut-pautkan dengan mahasiswa Bu. Peran apa sih Bu yang dapat mahasiswa lakukan untuk menjadi sosok pahlawan tersebut? Peran apa ya kira-kira ya? Jadi kalau saya dulu waktu pada saat mahasiswa tuh sering sekali ketika kami berorganisasi gitu ya, kami selalu disusipi dengan mahasiswa itu harus menjadi agent of change. Kan dengar? Mahasiswa itu sebagai agen pembaharuan. Ya, agen perubahan ya. Iya, agen perubahan. Jadi kalau kalian teriakan hidup mahasiswa misalnya gitu, itu udah darah sebagai seorang mahasiswa menjadi agen perubahan itu sudah kayak ditiupkan gitu kayak gitu kan. Jadi intinya adalah pertama mahasiswa itu harus menjadi agen perubahan. Ya, agen perubahan itu kita nggak hanya berpikir dari hal-hal yang besar gitu ya. Misalnya gini, pada saat itu misalnya turun ke lapangan, oke mahasiswa turun demo ke lapangan gitu ya, demonstrasi aksi gitu. Tapi tidak hanya bersifat harus aksi terus, tapi dengan kalian bisa berprestasi di bidang akademik dan non akademik gitu ya. Dari hasil-hasil tersebut itu juga bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil misalnya dengan IPK bisa cum laude, lalu dari hasil itu kalian membuat suatu penelitian lalu bermanfaat bagi masyarakat gitu ya, bermanfaat bagi misalnya kan UPN di Limo nih di Depok
penelitiannya di Limo dan di Depok itu udah bermanfaat juga bagi kesehatan masyarakat di Depok dan Limo gitu. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu luas gitu ya, tapi kita juga bisa berpikir dari lingkungan-lingkungan sekitar untuk membuat agen perubahan gitu. Seperti itu. Jadi agen perubahan itu nggak melulu kalian harus ikut aksi ya, tapi bisa dengan berprestasi dari bidang akademik dan non-akademik. Ya, misalnya yang di bidang non-akademik, Patra nih misalnya seneng bola misalnya gitu, terus aktif nih dalam liga, misalnya liga sepak bola. Nah itu masih masuk juga terhadap tugas mahasiswa sebagai agent of change gitu ya. Selain itu, selain agent of change, pernah dengar nggak mahasiswa itu harus iron stock? Mahasiswa itu sebagai iron stock, sebagai stok keras, apa sih namanya istilahnya, sebagai ini mahasiswa, kalau misalnya, makanya pernah dengar bahwa ada 100 orang golongan tua dengan 10 orang mahasiswa, pasti orang akan memilih 10 orang mahasiswa, karena 10 orang mahasiswa itu bisa menjadi 1.000 orang tua gitu. Jadi ya itu, mahasiswa sebagai agent of change, iron stock gitu ya. Dan berarti kalian juga teman-teman mahasiswa itu harus berpikiran up to date ke depan gitu. Jadi nggak hanya bisa, misalnya sekarang banyak yang melulu gitu kan mengkritisi pemerintah, tapi kita juga harus bisa, apa sih yang kita harus bisa berikan kepada pemerintah sebagai sumbangsih kita, seperti itu. Jadi tidak hanya mengkritisi, Ibu, tapi juga memberikan solusi juga, Ibu, untuk memberikan solusi juga. Ya, mungkin dalam permasalahan tersebut. Ya, menarik ya teman-teman, dari penjelasan Bu Rara ini, kita sebagai mahasiswa ya itu sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, dan juga sebagai iron stock. Dan di sini untuk peran kita sebagai mahasiswa ini banyak bidangnya, nggak cuman kita fokus di satu bidang aja ya Bu ya, karena kita ini sudah mahasiswa dan sudah disebutkan juga tadi sama Bu Rara, kalau misalkan quotes ada 100 orang tua dan 10 mahasiswa, maka dibutuhkannya 10 mahasiswa, karena ya kita jiwa muda dan kita sebagai agen perubahan gitu. Oke. Ya, gitu, setuju banget kayak gitu. Ya benar banget. Jadi karena mahasiswa juga Bu ya, kan pasti generasi muda saat ini memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih lagi ya Bu, apalagi di zaman yang sekarang sudah berkembang begitu pesat, jadi ilmu pengetahuan juga sudah berkembang ya Bu, jadi pastinya mahasiswa juga kemampuannya lebih tinggi lagi dengan generasi-generasi sebelumnya. Iya, benar banget. Jadi bisa juga kayak gini, misalnya kan sekarang lagi in digitalisasi nih, terus teman-teman mahasiswa udah pernah berpikiran untuk membuat misalnya seperti startup, ya kan? Iya Bu. Pernah dengar? Nah pernah, itu kan Bu, ya, sebenarnya bukan yang itu loh ya, bukan drama Korea ya, bukan. Dan sama juga, itu kan sebenarnya ketika kalian nonton drama itu bisa jadi pembelajaran juga gimana sih cara membuat bisnis rintisan, dan itu sebenarnya adalah kalau di dunia pendidikan sekarang perlu nih mahasiswa yang berwirausaha juga. Jadi kita nggak melulu berpikiran profit, tapi ada jiwa sosialnya, tapi nanti hasilnya bisa profit gitu. Kan banyak startup yang terkait dengan bidang kesehatan masyarakat gitu ya. Dan di era digitalisasi ini saya harapkan sebenarnya mahasiswa juga berpikiran seperti itu gitu kan. Bagaimana membangun jiwa kewirausahaan dari mahasiswa tersebut gitu. Iya Bu. Justru di era digitalisasi sekarang ini kita lebih dimudahkan ya Bu, karena bisa membangun startup tersebut karena dimudahkan dalam komunikasi dan teknologi sekarang pun sudah canggih semua ya Bu ya. Yeah, jadi gitu. Ya, untuk membuka startup itu bukan tidak mungkin lagi untuk kita mahasiswa, karena berwirausaha itu tidak hanya untuk menimbulkan profit, tapi harus berikan manfaat juga untuk sekitar, itu berjiwa sosial juga. Iya, seperti itu. Jadi nanti, di akhir itu mungkin kalau ada ada keuntungan profitnya ya kita ambil gitu, dan nanti bisa menjadi bahan kalian juga buat ke depannya gitu. Ya, justru di era sekarang sangat mudah banget ya Bu kita untuk membuka peluang-peluang baru.
terus Iya. untuk berwirausaha juga Hmm. sangat sudah dipermudah lah untuk di zaman sekarang ini. Iya. Ya. Masih berbicara mengenai peran mahasiswa nih Bu. Sekarang kan lagi dilanda pandemi ya Bu, apalagi di Indonesia sekarang tingkat penularannya masih tinggi. Nah kira-kira apa sih Bu peran kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa kesehatan masyarakat ya Bu, untuk bisa melawan penularan COVID-19 saat ini Bu? Peran mahasiswa ya pada era COVID ini gitu ya, pada saat pandemi. Kita fokus ke yang kesehatan masyarakat gitu ya. Pernah dengar Patra ataupun Dini terkait dengan akar RT RW? Ini apa namanya, program yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta dan IAKMI. Pernah dengar? Kalau saya sih Kalau belum, ya. ya. Jadi intinya adalah ini, jadi kita bisa lakukan kalau sebagai mahasiswa gitu ya. Kita bisa lakukan dengan gimana caranya kita bisa mensosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan, gitu ya. Sekarang angka COVID itu masih tinggi dan belum ada kecenderungan untuk turun, gitu kan. Nah, program yang sebenarnya diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta itu kan awalnya diinisiasi oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, gitu, bahwa si kesehatan masyarakat, tenaga ahli kesehatan masyarakat ini bisa menjadi pionir di lingkungan RT RW, itu kan lingkungan kecil di masyarakat. Itu gimana caranya kita bisa mensosialisasikan protokol kesehatan yang harus dilakukan, karena benar-benar nyata COVID itu gitu ya. Ada orang yang masih belum percaya, itu masih ada gitu. Jadi gimana caranya orang yang belum percaya itu jadi percaya. Nah, kita kan nggak bisa Presiden itu pernah ngomong, Pak Jokowi, bahwa kita harus berdamai dengan COVID. Nah, berdamainya seperti apa? Oh, berdamainya ya udah kita keliling bareng-bareng, ngumpul bareng, itu kan bukan salah satu bentuk perdamaian gitu ya. Gimana caranya adalah dengan cara tadi, bisa kita lakukan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan. Kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat itu dari diri kita dulu deh, kita untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut gitu ya. Itu dengan memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, gitu, menjaga jarak 3M itu. Nah, itu kita tanamkan dalam diri kita dulu. Nah, setelah sudah benar-benar sudah benar-benar kita pahami dan udah kita bisa terapkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, baru kita lakukan di tatanan keluarga. Karena kalau kita berbicara kesehatan masyarakat, pertama adalah individu kita dulu. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga berarti sama orang tua kita, ibu, ayah, gitu kan, sama adik-adik, kakak-kakak, nenek, kakek, pokoknya yang ada di rumah itu. Gimana caranya kita menerapkan 3M tadi. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita bicara, setelah kita sudah jadi pionir di keluarga. Nah, itu kita juga bisa langsung ke lingkungan rumah gitu ya, tetangga, lalu Pak RT, Pak RW gitu. Nah, dari situ kalau bayangkan aja kalau satu mahasiswa itu bisa menjadi pionir di tatanan RT RW-nya, tapi dia sudah bisa juga di individu dia dan keluarganya, itu bayangkan kan berarti hampir sekian banyak hampir sudah tersebar di seluruh Indonesia itu, bahwa kita bisa bukan berdamai ya istilahnya, bisa bisa siap gitu dalam menyambut adaptasi tatanan baru ini atau new normal. Seperti itu mungkin ya. Karena kalau kita mengharapkan vaksin sekarang vaksinnya saja kan masih dilakukan percobaan gitu. Nah, jadi kita bisa mulai dari sebenarnya tenaga kesmas itu tadi menjadi pionir di tatanan individu, keluarga, dan masyarakat sekitar. Gitu. Masyarakat sekitar ya berarti di lingkungan rumah kita. Seperti itu. Dini, Patra. Ya, jadi di sini justru peran mahasiswa ini cukup besar ya Bu, kalau misalkan mahasiswa bisa melakukan perannya dengan baik gitu. Dimana kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri dulu, harus benar-benar bisa paham dan bisa menerapkan 3M ini. Selanjutnya kita mengajak keluarga dan masyarakat sekitar ya Bu.
Iya, benar banget. Jadi itulah kalau kita berbicara kesehatan masyarakat, mau menyehatkan masyarakat, kita berbicara dari tatanan gitu. Individu kita dulu, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat itu termasuk teman-teman ya, teman-teman kita. Sebenarnya segala satu hal itu harus dimulai dari sistem terkecil dulu ya Bu. Dari misalkan tadi individu, lalu kita ke keluarga dan lingkungan sekitar kita. Dimana ya ketika kita sudah ada kesadaran dari diri sendiri dan bisa untuk mengedukasi keluarga atau sistem terkecil tersebut, kita bisa nih keluar untuk mengedukasi lingkungan di sekitar kita ya Bu. Ya, gitu. Ini Bu, kita ketahui kan kalau angka penyebaran COVID di Indonesia ini masih sangat tinggi ya Bu ya. Dan semakin hari itu semakin meningkat gitu Bu. Dan menurut Ibu nih, apakah peran dari mahasiswa Kesmas ini Bu sudah terimplementasi dengan baik Bu dalam mengedukasi masyarakat di Indonesia ini? Karena kan kami sebagai mahasiswa Kesmas pun nantinya akan menjadi calon tenaga kesehatan di masa depan Bu. Apakah yang sekarang ini sudah terimplementasi dengan baik Bu peran mahasiswa Kesmas dalam penyebaran COVID-19 ini dalam menekan gitu? Sekarang implementasinya gimana gitu ya. Nah, sebenarnya apa namanya yang tadi diinisiasi oleh IAKMI itu sudah disebarluaskan kepada mahasiswa dan kepada tenaga kesehatan masyarakat gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sosialisasi dari inisiasi IAKMI sendiri lalu diimplementasikan di Provinsi DKI Jakarta gitu ya, yang sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Anies Baswedan, itu saya mengutip waktu itu beliau pada saat ada seminar gitu ya, beliau sudah mengatakan bahwa sebenarnya ahli kesehatan masyarakat ini sudah cukup masif di lingkungan gitu. Cuman intinya hanya baru di beberapa kelompok gitu ya. Kita coba di apa namanya di UPN gitu. Di UPN itu pada saat kalau di semester 5 itu ada namanya PBL 1 dan di semester 7 itu ada namanya PBL 3. Nah, di semester 5 ini sih waktu itu kita coba di UPN Veteran Jakarta gimana PBL 1 sudah selalu ada gitu ya di tiap tahun di UPN. Namun di PBL 1 sekarang ini berbeda. Kita PBL 1-nya diadaptasi kebiasaan baru, diadaptasi new normal ini PBL-nya di lingkungan rumah masing-masing gitu. Dan di beberapa universitas juga ikut menyelenggarakan seperti itu, melakukan pengalaman belajar lapangan, bagaimana bersosialisasi di masyarakat dengan cara analisis situasi, misalnya pengumpulan data, lalu ada mencari prioritas masalah sampai ke sampai ke intervensi, sekalian juga dalam mensosialisasi protokol kesehatan tersebut gitu ya. Itu sudah pernah dilakukan oleh UPN Veteran Jakarta dan sebenarnya sudah pernah dilakukan juga dan diimplementasikan oleh seluruh beberapa kampus. Hampir setiap kampus itu PBL 1-nya di lingkungan rumah masing-masing gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dari segi upaya kesananya sudah cukup masif saya rasa gitu ya, dari sosialisasi dari pemerintah, dari ikatan profesi yaitu IAKMI, dan di universitas-universitas dan sekolah tinggi ilmu kesehatan tuh sudah melalui itu gitu. Sudah ada upaya dalam menegakkan mahasiswa menjadi pionir untuk mensosialisasikan 3M dan protokol kesehatan itu. Jadi upaya sudah ada, namun gimana sih supaya jadi kebiasaan? Nah, itu dikembalikan lagi nih kepada teman-teman mahasiswa. Jadi udah ini kami dari dari pendidik, dari pemerintah itu sudah, dan dari ikatan profesi sendiri itu sudah menyuarakan kepada teman-teman mahasiswa gitu. Dan sebenarnya dikembalikan lagi sama teman-teman mahasiswa, mau nggak ikut? Jadi PBL 1-nya itu nggak hanya sekedar dapat nilai, habis itu sudah selesai, nggak ada sumbangsih lagi ke masyarakat sekitar di lingkungan rumahnya, apa hanya seperti itu atau berlanjut gitu. Jadi sebenarnya adalah keberlanjutan itu dikembalikan dari segi ikatan profesi, dari segi pemerintah, dan dari segi dari segi sendiri ya, di bagian di universitas gitu kan, dan di sekolah tinggi itu sebenarnya sudah ada upaya ke sana. Cuman gimana sih upaya itu dilakukan reguler gitu, jadi udah jadi kebiasaan.
Nah, itu yang biasanya sih masih menjadi PR dan dikembalikan lagi ke teman-teman mahasiswa, mau nggak jadi kebiasaan untuk bisa menjadi pionir pencegahan COVID gitu ya. Sebenarnya ini baik juga dalam ketika kalian tadi ya di pembukaan awal di podcast saya dengar harus menjaga protokol kesehatan 3M dan lain-lainnya, itu selalu sebenarnya harusnya pada saat kalian lakukan kegiatan itu ada jargon-jargon seperti itu sudah sangat baik dan saya appreciate sekali gitu. Mungkin itu Dini dan Baik, Patra. Bu. Wih. Keren sekali ya. Sebenarnya dari pemerintah dan tenaga pendidik itu sudah mengupayakan, Ibu, dan ikatan profesi juga sudah mengupayakan. Ikatan profesi juga sudah mengupayakan agar mahasiswa ini bisa mengedukasi juga melalui misal dari universitas itu melalui PBL 1 ya, Bu. Di mana tidak hanya mendapatkan nilai saja, tapi bisa juga bermanfaat dari kegiatan yang kita lakukan tersebut. Jadi ini tinggal dibalikin lagi aja Bu ya ke mahasiswa masing-masing, gimana kita mau tidak untuk membiasakan diri dari apa yang sudah diberikan kepada kita melalui pembelajaran PBL ini ya Bu. Ya gitu, jadi dikembalikan lagi sama teman-teman mahasiswa gitu kan. Dan sebenarnya jadi refleksi juga sih bagi saya sebagai dan kita semua gitu ya, maksudnya rekan-rekan dosen juga dan yang lainnya dan tenaga kesehatan masyarakat profesional juga harus sebenarnya harus seperti itu gitu. Jadi bersama-sama mahasiswa dan tenaga kesehatan masyarakat gitu. Harus bersama-sama bisa menjadi pionir di minimal di keluarga dulu lah. Karena sekarang zaman sudah bukan berkompetisi lagi, Bu. Sudah eranya kita berkolaborasi antar sektor. Iya, gitu. Ya, ngomong-ngomong berkolaborasi juga tidak hanya kesehatan masyarakat ya. Kita juga mesti berkolaborasi dengan tenaga lainnya. Gitu, tenaga lainnya di sini ya tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya. Gitu. Jadi itu yang namanya kita kenal dengan namanya IPE, Interprofessional Education gitu ya. Itu tapi sayangnya kalau mungkin saya cerita UPN kali ya. Sayangnya kalian itu ada KKN nggak sih? Sebenarnya ada KKN. Nah itu sebenarnya di akhir ya, Bu. Juga. Iya. Di salah satu juga upaya ketika tadi kita meningkatkan kolaborasi tadi kepada dengan tenaga kesehatan dan tenaga profesi lainnya. Baik, betul ya. Kita tidak hanya berkolaborasi dengan yang satu kesmas saja, tapi di satu univ ini contohnya di KKN ya Bu, kita bisa berkolaborasi antar jurusan, antar sektor yang ada di jurusan univ ini. Ya, jadi di sini untuk kita nih sebagai mahasiswa jadi ini sih ya, jadi peringatan lagi nih gimana kita bisa jadi pionir untuk diri kita sendiri terlebih dahulu lah. Kalau udah bisa menjadi pionir diri sendiri, baru kita bisa menjadi pionir untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, keren banget nih. Terima kasih ya Bu Rara untuk ininya, peringatan keras nih buat kita nih gimana kita harus bisa benar-benar membiasakan diri untuk menjadi pionir dan untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitar. Sebelumnya tadi Bu Rara bilang juga kan kalau makna pahlawan ini ya dapat dimaknai dengan segala hal, dengan kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain juga itu sudah dapat dikatakan kalau kita itu adalah pahlawan. Nah, salah satunya mungkin dengan kita menjadi pionir nih di bidang kesehatan masyarakat ini, kita bisa untuk menjadi pahlawan. Terus jangan lupa juga dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa Kesmas dan tenaga kesehatan masyarakat di masa yang akan datang, yaitu tadi yang sempat dikatakan sama Bu Rara juga itu miracle ya Bu. Jadi kita harus memiliki kemampuan miracle ini. Jadi ini juga jadi pengetahuan baru juga nih ya buat teman-teman Kesmas Sekut. Kalau kita harus bisa mempersiapkan diri nih supaya kita bisa memiliki kemampuan miracle ini. Tapi kan kita sebagai agent of change seperti yang tadi dikatakan Bu Rara juga, kita harus bisa memiliki kemampuan lebih lah untuk bisa membawa perubahan di bangsa ini. Intinya adalah tetap semangat dan jadi gimana supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Intinya itu bermanfaat bagi orang lain dan kita memberikan yang terbaik seperti itu. Tetap semangat dan pantang menyerah juga. Seperti itu. Jadi intinya kita memberikan yang terbaik lah dan kepada masyarakat sekitar.
keluarga dan masyarakat sekitar. Pantang menyerah dan tetap semangat Ibu dalam tugas kita sebagai tenaga Kesmas nanti di edukasi ataupun yang lainnya, maupun di lingkup keluarga maupun di lingkungan sekitar. Intinya kita harus berani ya Bu untuk mulai dari diri kita sendiri, karena jika diri kita sudah berani untuk melangkah dan bergerak maju ke depan, maka akan muncul nih hal-hal besar atau hal baik dalam hidup kita. Iya, gitu, benar banget kayak gitu. Ya pokoknya intinya pertama kalian harus teman-teman mahasiswa itu harus berpikir ke depan, berpikir dari hal-hal yang kecil, gimana caranya memberikan yang terbaik kepada keluarga, kepada diri sendiri dulu deh, kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Nah, siapapun bisa menjadi pahlawan ya Bu, termasuk kami para mahasiswa. Dan terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk kami para mahasiswa, khususnya mahasiswa di bidang kesehatan masyarakat yang nantinya akan berperan sebagai pahlawan di bidang kesehatan di masa depan Bu? Intinya pertama itu kalian teman-teman mahasiswa itu harus berpikiran bisa menjadi gambaran profesi kesehatan masyarakat yang sesungguhnya, yaitu miracle tadi ya. Kalau di bahasa Indonesia kan miracle tadi adalah keajaiban. Gimana teman-teman bisa menjadi keajaiban. Nah, tapi ketika kita berbicara keajaiban kan nggak mesti suatu hal yang besar gitu kan. Kita bisa melihat dari hal-hal yang kecil dulu. Kita memberikan terbaik di hal-hal yang kecil gitu ya. Memberikan yang terbaik kita bisa dengan di tatanan keluarga, di tatanan kepada diri sendiri dulu, kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, gitu ya. Lalu gimana caranya teman-teman mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, gitu kan? Sebenarnya sudah tergambar nih gimana sih tadi menjadi seorang tenaga kesehatan masyarakat dengan gambaran profesinya tadi miracle. Nah, itu masing-masing dari kata miracle itu, huruf-hurufnya itu sudah bernilai yang memang teman-teman harus bisa menjadi seperti itu, gitu ya. Ya intinya adalah memberikan yang terbaik kepada diri sendiri, kepada kalian diri sendiri sebagai seorang individu, lalu kepada keluarga dan kepada masyarakat, seperti itu. Ya, tetap berpikiran positif juga, gitu ya. Terus hindari ya tadi tidak merokok, ya itu kan salah satu bentuk juga kan, tidak merokok, say no to drugs, lalu hindari seks bebas dan pergaulan yang memang benar-benar sehat, gitu ya. Jadi pertemanan juga harus sehat seperti itu. Mungkin itu pesan saya. Intinya kalian bisa mudah-mudahan bisa berprestasi, teman-teman mahasiswa bisa berprestasi dari segi akademik dan non akademik. Sangat menginspirasi ya teman-teman pesan dari Bu Rara ini, dan diingat juga nih teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, pesan dari Bu Rara yang sudah disampaikan tadi diingat dan penting juga dicatat untuk kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa di bidang kesehatan masyarakat, untuk mengaplikasikannya. Tadi mulai dari miracle yang memiliki makna tiap dari huruf-hurufnya dan dimulai dari sendiri ketika kita ingin melakukan suatu hal. Keren banget ya. Ya, semoga bisa menerapkan juga nih pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rara. Terima kasih banyak Bu untuk pesannya. Sama-sama. Sebenarnya masih banyak banget yang... Terima kasih juga. Sebenarnya masih banyak banget nih Bu yang ingin kami tanyakan kepada Ibu mengenai hal ini, tapi karena mengingat waktu juga ya Bu, di sini sayang sekali kita harus mengakhiri sharing-sharing di podcast kali ini. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rara yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mau sharing-sharing nih dengan Kesmas Sekut mengenai pahlawan di bidang kesehatan. Semoga bisa bermanfaat juga buat kami dan untuk semua mahasiswa yang mendengarkan podcast ini. Ya, terima kasih juga nih buat Kesmas Sekut atau mahasiswa Kesmas atau masyarakat umum yang mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi juga khususnya untuk Kesmas Sekut agar bisa mempersiapkan diri nih untuk menjadi pionir yang seperti tadi disampaikan untuk Bu Rara, untuk menjadi pionir diri sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Iya, gitu ya. Dini, Patra, mungkin terakhir dari saya, boleh?
Iya, boleh Bu. Jadi saya sangat apresiasi sekali kepada kegiatan ini. Semoga banyak penonton, pendengarnya di YouTube. Ini salah satu bentuk sosialisasi juga yang baik melalui podcast ini ya, sesuai dengan generasi milenial sekarang gitu ya. Semoga kalian semua sukses, teman-teman mahasiswa. Amin. Dan semoga ada seri-seri podcast selanjutnya ya, gitu ya, Dini, Patra. Iya, Bu. Amin, Bu. Terima kasih juga, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Iya, Hera. sama-sama. Ya, atas kesediaan waktunya dan mau nih berbagi sharing-sharing dengan kita dan Kesmas Sokut lainnya. Dan terima kasih untuk pesannya juga. Karena sudah di akhir Bu, kami selaku VJ pada podcast kali ini pamit untuk undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ada kekurangan ya teman-teman Kesmas Sokut lainnya. Dan jangan lupa nih pantengin YouTube channel dari HMKM UPN Veteran Jakarta karena bakal ada video menarik-menarik lainnya yang bisa ditonton atau bisa disimak nih oleh teman-teman Kesmas Sokut lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.